Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh dibantu yang di depan diisi dulu ya biar penuh, jangan terlalu di belakang. Nanti Oke. takutnya nggak kedengeran ya. Boleh maju dulu yang di belakang. Mas-masnya, kakak-kakaknya yang di belakang boleh maju. Hari ini kita santai aja, jadi agak depan aja duduknya. Yang di depan tolong diisi dulu boleh? Yuk merapat supaya Yang segera di belakang selesai. maju dulu ke depan. Satu, Kecil. satu. Lumayan. Ayo kakak-kakaknya yang di belakang boleh maju ke depan. Boleh diisi, yang di tengah masih kosong. Share hati-hati mengikuti ini. Agak situ guys. Oke, Kamu suara saya kamu di apakah sebelah sini. terdengar? Jadi kamu di sebelah kiri. Oke. Kurang besar ya. Kurang besar Kak. Nggak bisa ya? Doa dapat dicukupkan. Nah, kalau misalnya kondisinya lebih kondusif seperti ini kayaknya lebih terdengar ya teman-teman. Enak ya kita berbincangnya hari ini Kak Tina. Hari ini karena kita sesinya ini tetap serius tapi tetap santai ya Kak Shirley, karena kita mau sharing-sharing aja, karena kita kayaknya seusia ya Kak Shirley. Ya, kita seumuran ya kayaknya ya. Oke, sebelum materi pada hari ini yaitu Integrating Grooming, Ethics and Communication for Career Success. Nah, sebelumnya karena katanya ada pepatah tak sayang maka kebalik ya. Berarti pada fokus ini masih masih pagi. Katanya pepatahnya bilang gimana teman-teman? Tak kenal maka tak sayang. Oke, kita kenalan dulu ya. Siapa sih dua orang yang ngomong di depan ini? Wah, siapa ya? Ini sambil menunggu ada speaker tambahan biar suasananya lebih kondusif dan lebih terdengar. Nah, perkenalkan nama saya Christina Puspo. Saat ini saya berprofesi sebagai dokter gigi untuk kesehariannya. Nah, kenapa sih dokter gigi kok ngomongin tentang grooming, tentang penampilan, tentang karir sukses? Kenapa, apa hubungannya? Nah, saya itu seorang dokter gigi tapi diawali dengan hobi saya yang menyukai dunia seni. Dunia seni ini luas ya teman-teman. Jadi mungkin kalian berpikiran seni itu kan cuma ngomongin tentang keindahan. Padahal dari seni saya juga belajar mengenai disiplin, cara manajemen waktu, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, kemudian respect kepada orang lain, seperti itu. Jadi awal mulanya saya itu sangat hobi sekali untuk menari, terutama menari balet. Tapi juga saya banyak genre lainnya seperti tari tradisional, tari modern. Kemudian dari tari itu saya belajar mengenai manajemen waktu dan akhirnya tiba-tiba saya masuk profesi dokter gigi, kuliah dokter gigi. Padahal saya tetap pingin nih berkecimpung dalam dunia seni. Akhirnya seni menjadikan hobi yang ternyata juga dapat menghasilkan. Dan saya juga mendapat kesempatan dengan Kak Shirley untuk mengikuti duta wisata yaitu Kakak Mbak Kota Malang tahun 2021 yang kemudian sambil berjalannya sekolah saya sebagai dokter gigi, saya juga mengikuti salah satu brand ambasador wisata di Kabupaten Malang yaitu Putri Garudea, di mana perusahaan ini tuh mengelola beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten Malang. Nah, itu singkat cerita dari saya dan yang akhirnya dapat berjalan beriringan antara dokter gigi dan juga karir saya di dunia entertain bersama dengan Kak Shirley. Ini mungkin Kak Shirley mau sedikit menjelaskan tentang siapa sih Kak Shirley itu? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Shirley Hananto. Jadi kebetulan saat ini aktivitas aku adalah salah satu pegawai bank swasta. Terus sama-sama kayak Christina, awalnya aku dimulai dari dunia modeling karena aku juga suka dunia seni dan puji Tuhan bisa bertahan sampai sekarang juga. Terus kita berdua sama-sama dari duta wisata, kebetulan di angkatan yang sama juga ya Kak Tina ya. Dengan ilmu yang kita dapat ini, grooming dan lain-lainnya, kita bisa memberikan dan membagikan ilmu ini ke anak-anak, ke teman-teman juga. Jadi nggak cuma belajar untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain.
Saya juga kebetulan dipercaya untuk menjadi juri di berbagai acara, juga bisa memenangkan Miss Universe Indonesia Jawa Timur 2023. Kebetulan saya juga melanjutkan S2-nya di Digital Asia, jadi sebenarnya saya akan tinggal lihat, cuman udah lulus aja. Ya, alumni ya Kak Sherly ya. Oke, kita langsung masuk ke materi aja ya Kak Dina ya. Oke, materi yang pertama. Jadi kita hari ini tentang sharing-sharing aja. Mungkin dari teman-teman ini tuh kan kayak kebiasaanku setiap hari. Tapi kebiasaan itu kadang-kadang ada yang kalian cuma sekedar lakukan atau mungkin ada kebiasaan yang agak sedikit keliru. Nah, kita belajar sama-sama hari ini ya. Yang pertama. Nah, sebelum memulai materi pada hari ini, aku pengen tahu sih perspektif dari kalian itu seperti apa. Jadi, monggo boleh diisi terlebih dahulu untuk pretest hari ini. Ini cuma satu pertanyaan aja, jadi ya, 5 menit cukup ya Kak Sherly ya? Di sini ada ketua kelasnya? Yang mana ketua kelasnya? Boleh angkat tangan. Teman-teman, selain kelas hari ini sekarang, nanti ada kelas lagi enggak? Ada, jam berapa? Jam 1. Oke, mungkin sambil mendengarkan, sambil bisa diisi, tapi kayaknya rata-rata sudah selesai semua ini ya kayaknya ya. Kita lihat ya. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama, berkaitan dengan groomings. Groomings itu mungkin kalian mikirnya kayak penampilan. Tapi penampilan itu kan banyak ya, banyak cara-cara memperbaiki penampilan. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Kemudian penampilan itu nggak harus cantik, nggak harus ganteng, nggak harus putih, nggak harus rambutnya lurus, nggak harus matanya lebar atau matanya sipit. Tapi kalau penampilan itu penampilan yang baik, penampilan itu kan subjektif ya teman-teman ya. Ada yang kalian bilang misalnya si A ini cantik, si A ini ganteng kayak gitu. Ada yang bilang si A ini kurang, ada yang ini kurang gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang rapi, bersih, sehat, nah itu yang mungkin kalian masih sedikit subjektif tapi masih ada kategorinya atau bisa dilihat atau dinilai seperti itu. Jadi yang pertama tentang kalau kita ngomongin tentang penampilan yang kita perhatikan yaitu dari ujung kepalanya kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi berkaitan dengan lifestyle. Lifestyle itu kebiasaan kalian sehari-hari. Kebiasaan kalian sehari-hari itu misalnya contoh kecil kebiasaan yang kalian lakukan setiap hari adalah mandi. Nah, biasanya kalau orang mandi itu kan pasti kalau yang waktunya keramas, waktunya kalau pakai sabun, gosok gigi, cuci muka kan pasti kalian lakukan setiap kalinya kan. Nah, kalau keramas itu biasanya kalian kalau yang cowok-cowok nih pasti kayak mandinya cepet-cepet ya Kak Sherly ya, kayak cuma 1 menit gitu ya. Kalau cewek mungkin aku yakin pasti banyak yang lama. Nah bahkan kalau cowok itu kayaknya sampo sama sabun jadi satu mungkin ya teman-teman ya. Langsung sebadan ya Kak, dari atas ke bawah. Iya, langsung disiram 1 kali langsung keluar kayaknya kayak gitu Kak Sherly. Nah kalau misalnya keramas itu ada tips and triknya teman-teman. Kalian ini pasti ada yang kayak aduh aku kok gonta ganti sampo, tapi kita ngomongnya agak sedikit medok Malangan ya Kak Sherly ya. Aku harapannya di sini rata-rata dari Malang atau Malang. Oke. Iya, jadi kalau pakai sampo itu biasanya kalian langsung dituang di tangan, langsung ditaruh di rambut. Nah, padahal kalau misalnya keramas yang pertama itu, langkah yang pertama itu kita harus basahin rambutnya kita dulu, dibasahin sampai merata sampai rambutnya basah semua. Baru nanti produknya atau samponya itu ditaruh di tangan, kemudian digosok sampai berbusa, baru diaplikasikan di kulit kepala atau di rambut kalian. Jadi itu yang bikin produknya itu jadi menyebar merata dan nggak di salah satu sisi. Kenapa sih Kak kalau di salah satu bagian aja? Nah itu yang biasanya bikin rambutnya lepek atau berketombe atau jadinya sensitif kalau yang sensitif. Jadi harus itu aplikasikan produknya di telapak tangan dulu, kemudian diratakan baru diaplikasikan ke rambut kalian. Mungkin banyak teman-teman yang bingung kayak udah pakai sampo anti ketombe kok masih ketombean.
karena cara penggunaannya yang kurang tepat teman-teman. Nah, Jadi rambutnya belum dibasahin, produknya udah taruh di kepala, jadinya dia malah residunya tersisa ya Kak Dina ya di kepalanya gitu. sama kalau misalnya pakai sabun sama juga diaplikasikan di tangan baru diratakan ke dalam tubuh. Kalau gosok gigi nih, bicara tentang gosok gigi ya mesti aja pembicaraan dokter gigi ya pasti diajari sikat gigi. Kalau sikat gigi teman-teman tuh sehari berapa kali ya? 3, 2. Biasanya kalau sikat gigi itu setelah sarapan atau sebelum sarapan? Ada yang bilang sebelum ini kakaknya. Itu biasanya kalau orang-orang tua itu biasanya bilang gini, belum sikatan kok wis mangan, ngomong gitu bahasane. Nah, sebenarnya yang benar itu setelah sarapan teman-teman. Kenapa sih kok setelah sarapan? Nah, kalau kalian sikat gigi sebelum sarapan, kalian akan membawa sisa makanan setelah sarapan itu ke aktivitas kalian. Nah, di mana itu bakteri bisa bekerja, makanya giginya kalian tetap lubang. Makanya harus sikat gigi itu setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Kalau gosok gigi yang benar itu caranya gimana? Pastinya nanti kalian bisa lihat di internet. Biasanya sih dari gusi ke gigi. Teman-teman ini kalau misalnya pasien-pasien saya itu banyak yang sikat giginya cuma di giginya aja. Jadi gusinya nggak ikut disikat. Jadi antara gusi dan gigi itu banyak giginya yang lubang. Nah, padahal aku lo gosok gigi dok 3 kali sehari, tapi kok tetap ya gigi saya kotor. Nah, itu bisa dipengaruhi oleh cara sikat gigi yang salah tadi. Kemudian lifestyle itu ada juga tentang skincare. Nah, ngapain sih aku kok pakai skincare, Kak? Karena aku cowok gitu. Padahal kalau misalnya cowok sama-sama punya kulit, sama-sama terpapar sinar matahari, sama-sama terpapar radiasi. Jadi, cewek ataupun cowok harus tetap pakai skincare. Skincare itu nggak perlu yang ribet-ribet kayak artis-artis yang mahal-mahal. Pokoknya skincare itu harus yang sesuai dengan kulit kalian, yang cocok sama kulit kalian. Gimana caranya? Ya harus dicoba dulu, harus searching dulu kandungannya cocok nggak sama kulit kalian. Kalau skincare dasar ini yang cowok-cowok nggak tahu ya skincare dasar itu apa, kayak sekedar sabun cuci muka. Nah, sabun cuci muka itu akan baik ke kulit kalian kalau kaliannya menggunakannya tepat. Sehari 2 kali aja cukup, nggak usah sering-sering cuci muka, nanti kulitnya makin kering. Kemudian setelah cuci muka itu pakai toner. Nah, toner ini biasanya yang dilewatkan. Jadi pH-nya setelah cuci muka itu nggak seimbang karena asam, terus harus kena yang basah atau sebaliknya biar pH kulit kalian itu seimbang. Kemudian yang kedua yaitu moisturizer. Moisturizer ini nggak mau wes nanti kulitku berminyak. Nah, itu kalian yang salah pilih produk kalau sampai kulitnya kalian berminyak gitu. Harus pilihnya yang ringan biar nggak komedogenic juga. Kemudian yang paling penting yaitu sunscreen. Sunscreen ini kalau kalian kerjanya di lapangan atau kalian kerjanya di dalam ruangan, nah kalian bisa sesuaikan SPF-nya. Kalau di dalam ruangan sehari-hari seperti kuliah gini cukup pakai 30 SPF. Tapi kalau misalnya kalian sering di lapangan, di luar mau pakai yang 50 SPF juga bisa. Jadi lebih terlindungi. Kemudian setelah skincare, kan nih dari ujung kepala sampai ujung kaki, rambut sudah, skincare udah. Kalau yang di tangan, kuku kaki, kuku tangan. Kalau kalian kenalan sama orang, melihat kukunya hitam-hitam, terus kotor, panjang, gila nggak teman-teman? Gila. Jijik ya teman-teman ya pasti ya. Jadi kuku itu harus dirawat minimal. Kalau misalnya kalian nggak suka yang kayak nail art yang bikin cantik, itu kalian minimal harus bersih gitu. Sekalipun pakai nail art juga harus menjaga, nggak cuma warnanya atau lucu-lucuannya aja, tapi harus bersih juga kalau misalnya mau pakai yang panjang. Terus setelah kuku pakai ini, mungkin kalian ada yang terganggu gak sih kalau temennya kalian bau badan? Terganggu gak sih kuliahnya, misalnya jajaran sama orang yang bau badan, pasti nggak bisa konsentrasi, nggak bisa menangkap materi dengan baik. Nah, itu penting membawa antiperspiran, deodoran, kemudian bawa parfum. Wes itu. Jadi nanti kalau kalian di dunia kerja, kalau misalnya kalian bawa badan, wes bosnya kalian pasti muring-muring. Kok bau sih? Mungkin kalian menghadapi kliennya jadi nggak awalnya suka sama perusahaan kalian, suka sama produk kalian, jadi nggak suka karena kalian mengganggu konsentrasinya. Terus setelah lifestyle, oh ya lifestyle itu berkaitan dengan bentuk tubuh. Bentuk tubuh itu nggak harus yang proporsional, tapi kalian harus
menjaga kesehatan kalian dengan misalnya olahraga, makan makanan yang bergizi. Mungkin banyak yang anak kos, waduh lah anak kos susah kak, misalnya makan yang bergizi. Nah, pasti sekarang ini masih banyak di internet searching yang bergizi, tapi tetap murah masih banyak Kak Shirley ya. Bener banget, masih banyak. Terus olahraga, sekarang itu olahraga nggak mahal teman-teman. Kalian misalnya yang gratis juga banyak. Kalian ikut komunitas lari, ketemu sama teman-teman, badannya kalian sehat. Gratis pula. Networking ya Kak Nina. Iya, networking juga loh kalian buat. Misalnya contohnya yang saya ikutin sekarang tuh lari ya, kebetulan Kak Shirley. Ini lari. Iya, lari biar sehat teman-teman. Nah, itu salah satu contoh exercise yang murah, tapi menurut saya bermanfaat pastinya buat kalian. Kemudian juga teman-teman, ada kalau misalkan kalian mandi itu urutannya jangan sampai kebalik ya. Ingat-ingat cuci muka tuh harus paling akhir. Jangan kalian datang-datang cuci muka terus kalian keramas. Residu air keramas kalian tuh kalau kena muka itu yang bikin kalian jerawatan. Terutama yang mungkin kulitnya sensitif terus gampang jerawatnya jadi nggak sembuh-sembuh. Jadi cuci muka tuh harus paling terakhir setelah mandi. Walaupun kalian mikir gak apa-apa lah cuci muka kan mandi di badan nggak kena muka. Nggak bisa karena pasti kecipratan ke muka kalian. Cipratan itu ngaruh ke komedo, ke kulit kalian nanti jadi kering, terus jadi jerawatan. Jadi pastikan cuci muka paling terakhir. Urutannya harus benar ya Kak Shirley ya, benar urutannya. Oke, yang selanjutnya yaitu appearance. Itu terkait dengan penampilan. Kalau kalian ke kampus, pakaiannya kalian itu nggak harus yang stylish, nggak harus yang mahal, nggak harus yang bermerek. Cuma harus apa Kak Shirley? Harus rapi, harus bersih, harus sopan, harus wangi. Jadi kalau mau kampus itu nggak bangun, aduh aku bangun kesiangan, pakai baju masih longset belum disetrika. Nah itu salah satu menurut saya latihan kecil buat profesional mulai dari kuliah. Jadi nanti waktu kalian masuk dunia kerja kalian nggak kaget, kok di dunia kerja saya harus dituntut buat berpenampilan seperti ini, harus seperti ini, karena kalian sudah terlatih mulai kuliah, sudah disiplin mulai kuliah untuk mempersiapkan misalnya bajunya. Besok aku harus bangun pagi, gimana cara? Aku nggak bisa bangun pagi, ya harus kalian siapkan malamnya, bajunya mau bisa dipakai, disetrika dulu, disiapkan yang mana, seperti itu. Mungkin teman-teman sering banget lihat yang kayak persyaratan pekerjaan tuh salah satunya good looking. Good looking tuh bukan berarti cantik sama ganteng teman-teman, tapi enak dilihat. Enak dilihat itu pakainya rapi, nggak yang tiba-tiba interview kerja kemejanya masih lungset, terus masih belum siap, rambutnya masih berantakan. Walaupun misalkan masih belum tahu nih isi dalamnya teman-teman yang rapi sama nggak kayak gimana, kan kita nggak usah ngomongin dalamnya dulu ya, nggak usah ngomongin brandnya dulu, tapi kan orang pasti lihatnya kan niat atau enggak. Kalau kayak gitu kan hitungannya orang pasti mikirnya kok kayak enggak niat datangnya kayak gitu. Jadi memang sesuatu yang penting di hidup kita itu harus kita siapkan dari sedini mungkin, dijadikan kebiasaan supaya nanti kita nggak merasa berat gitu ya. Karena udah terbiasa tadi. Jadi lifestyle itu harus dibiasakan, bukan langsung berubah sak dek sak nyet ngono bahasanya ya Kak Shirley ya. Nah, kalau terkait dengan outfit itu pasti banyak. Kalau kalian pengen seperti apa, stylenya pengen apa, itu banyak lah di internet. Kalian bisa pilih sesuai dengan style kalian. Kalau itu kalian pasti tahu ya, kalau ke kampus pakainya jangan celana robek-robek. Kalau ke kampus pakai bajunya misalnya berkerah, atau misalnya kalau nggak berkerah pakai jaket atau pakai polo minimal. Kalau yang cewek misalnya mau pakai yang crop top, bajunya juga kalau bisa celananya yang high waist biar nggak kelihatan bagian perutnya kayak gitu. Dalamnya dirangkep tank top gitu, dirangkep tank top atau ada kemejanya. Jadi kalau pakai sekarang kan modelnya banyak yang fast kayak gitu ya. Jadi dalamnya pakai kemeja. Jadi banyak sekali kalau misalnya pengen stylish tapi tetap sopan itu masih banyak sekali ya Kak Shirley ya caranya ya. Terus kemudian tadi rambut ya Kak Shirley ya, rambut kalau cowok itu kan banyak ya style rambutnya, banyak ada yang gondrong tapi harus tetap rapi gitu. Terus kalau yang brewokan cukuran, kalau yang cowok mau ketemu klien, mau bekerja sama, mau ngelamar pekerjaan atau mau ada proyek di kampus, ketemu dengan orang-orang eksternal maupun internal, kalian harus mempersiapkan. Jadi kalau wajahnya kalau bisa clean, kalau misalnya kalian sudah terbiasa clean harus clean gitu. Jadi orang mandangnya enak, oh anak ini rapi gitu. Kalau yang cewek juga kalau misalnya hairdo atau hijab atau potongan itu kan tergantung selera ya, tapi harus tetap rapi dan enak dilihat.
Tunjukkan kalian itu berpendidikan ya Kak Isri, Kak. Dari penampilan kalian sudah oke, oh anak ini pasti orang-orang pasti menilainya auranya positif. Karena kalau misalkan kalian ngerasa ini aku lebih pintar daripada saingan aku, tapi kok aku nggak kepilih ya, padahal misalkan kayak CV aku lebih lengkap, pengalaman aku lebih banyak, kok aku nggak kepilih ya. Karena jujur kalau misalkan kayak kita tuh kalah cuman gara-gara penampilan itu kayak sakit hati banget gak sih teman-teman? Cuman karena kita nggak rapi. Makanya dari sekarang kita harus belajar kayak nata diri dengan rapi, bersih. Yang penting orang enak dilihat, terus dia tahu kita pintar tuh pasti kayak bangganya luar biasa. Karena first impression tuh emang penting banget. Karena orang kan nggak mungkin tahu-tahu tiba-tiba lihat kamu udah tahu pintar, nggak mungkin kayak gitu kan. Pasti yang dilihat luarnya dulu. Setelah ngobrol baru dia tahu kalau kita pintar atau enggak, kita mampu atau enggak. Berwawasan ya Kak Celia. Nah, ini ada salah satu contohnya, pro attire sama casual attire. Jadi kalau misalnya pro itu kalau misalnya kalian masuk ke dunia kerja, mungkin pakainya akan lebih formal, tergantung sih kalian bekerjanya di mana sebenarnya. Cuma kalau misalnya di kawasan yang profesional atau yang formal ya kalian harus mengikutin gayanya seperti ini. Kalau yang di casual ya kalian harus mengikutin casual itu yang seperti apa, tapi yang tetap enak dilihat, yang tetap sopan, yang tetap menarik untuk dilihat. Ini untuk skincarean tadi. Kalau cewek sama ya teman-teman, tadi ada skincare-nya hampir sama. Cuma biasanya kalau cewek itu harus tahu namanya basic makeup, kayak gitu. Basic makeup. Jadi nggak polosan. Ya, kenapa sih kok harus tetap make upan? Aku nggak bisa, ya belajar. Sekarang itu sosial media itu banyak yang ngajarin. Yang cowok juga, kalau misalnya kulitnya cenderung ke berminyak, misalnya mau nih masuk kamera sebentar, karena harus mempromosikan produknya atau harus bicara ke lewat online, kalian nggak boleh kelihatan kileng-kileng, ya pakai bedak lah sedikit nggak apa-apa. Pokoknya bedaknya yang harus sesuai dengan warna kulit kalian, jadi nggak terlalu dempul, biar nggak terlalu kelihatan kileng-kileng kalau bahasa Malahnya. Terus kalau misalnya bibirnya kering, kalau cowok pakai lip balm nggak apa-apa, pokoknya nggak yang berwarna merah atau pink gitu, ya, pokoknya transparan ya teman-teman. Jangan tiba-tiba pakai lip balm ada warnanya pink kayak gitu. Gitu. Itu salah satunya. Kalau make up ya teman-teman. Kalau yang cewek sekarang tuh banyak sekali workshop, misalnya nggak tahu sama sekali nih aku makainya foundation gimana kak, terus pakai cushion gimana kak. Bisa ikutan beauty class ya kak. Ikut beauty class tuh nggak mahal teman-teman, kayak puluhan ribu kalian bisa ikut. Cuman untuk ngerti cara pakai alis yang benar tuh titiknya kayak gimana. Yang basic-basic aja, nggak harus yang pro, nggak harus yang dempul. Yang penting kalian tahu nih, karena kalau soal pengalaman kita di dunia kerja tuh ada momen dimana memang kita harus make up, dan itu wajib, kayak semuanya memang harus make up ya kak Dina. Iya, make up sendiri ya kak. Benar. Daripada nanti waktu kalian kerja kan harus mengeluarkan uang lebih cuman untuk kayak MUA, mendingan kan belajar sendiri kan untuk basic-basic aja. Atau enggak kayak gini kak Shelly, aduh aku besok harus make up, aku nggak tahu make up, aku nyoba sendiri. Ternyata make upnya lucu, aneh, menor, terus nggak jadi enak. Orang ketawa lihat kalian lah, kalian nggak mau kan. Memang sih itu butuh progres teman-teman, kami juga nggak langsung seperti ini, butuh progres, butuh proses. Cuma karena sekarang lebih mudah, jadi kalian bisa melihatnya di sosial media atau minta diajarin teman atau mau nanya kita juga boleh kayak gitu. Jadi namanya berproses ya kak Shelly ya. Sering-sering latihan aja, misalkan kayak gambar alis kok nggak bisa gimana sih, miring terus. Nah itu kalian latihan terus. Kalau misalkan pakai pensil susah, oke pakai blokara aja yang tinggal disikat. Kalau alis yang tebal gitu aja, jadi nggak usah yang perlu ribet-ribet, yang penting kalian tahu basicnya aja. Oke, yang selanjutnya tentang mental state. Nah, kalau kalian pakaiannya udah bersih, rapi, badannya kalian udah wangi, udah bersih, udah sehat, pasti kalian itu akan lebih merasa pikiran kalian tuh lebih plong, lebih enak, lebih percaya diri. Terus kalau badannya kalian nggak bau, itu kayak mau ngerjain apa, atau badannya kalian udah bersih, udah habis mandi kan, kalau mau ngerjain tugas enak yang badannya udah bersih, udah wangi, ngerjain tugas jadi lebih konsen. Jadi kalian akan punya mindset yang bagus juga kalau misalnya badan kalian rawat dengan baik. Kemudian yang terakhir impression itu kalau kalian lagi badannya udah dirawat dari dalam, pikiran kalian udah oke nih, auranya kalian udah positif banget nih, ketemu sama orang lihatnya, wih anak itu loh
auranya positif. Wih, anak itu loh, kalau aku bekerja sama anak itu enak, bawaannya itu kayak happy, kerjaan itu jadi lancar. Terus karena anaknya itu penampilannya juga oke, aku juga jadi senang kerja sama anaknya, jadi nyaman kayak gitu. Karena wajar ya teman-teman, kita jadi manusia itu memang psikologi kita akan menyukai hal-hal yang indah. Termasuk orang lain, kalau kita lihatnya yang enak dilihat sama enggak, kan pasti kita lihat terus yang enak dilihatnya. Itu emang psikologi kita sendiri pun kayak gitu. Jadi kita harus memposisikan diri gimana ya biar orang tuh lihat aku tuh enggak enek gitu. Gak enak katanya. Dia suka lihat aku. Pokoknya biar harus enak nyaman gitu ya Kak pandangan. Celia. Betul. Harus nyaman dilihat. Oke, yang selanjutnya itu berkaitan dengan etik ya Kak Celia. Mental state. Oh ini dari mental state. Jadi dari mental state itu kita belajar tentang ini ya Kak Celia. Iya. Profesionalitas, kemudian dengan kita bisa memposisikan diri kita di lingkungan kita tadi. Misalnya nih kalian ada kerjaan, tapi kalian juga ada masalah nih di keluarga. Nah, kalau misalnya pikirannya kalian lagi oke, kalian bisa memposisikan diri kalian. Oh, ini aku harus kerja, aku harus profesional. Masalah yang tadi di belakang itu harus aku tinggalkan sejenak, harus fokus ke pekerjaanku. Nah, itu butuh latihan loh teman-teman. Jadi kalau kalian ada teman kalian yang nggak profesional itu habis putus sampai pacaran, di kerjaannya asal-asalan. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Atau Biasanya mut-mutan, jangan sampai gitu teman-teman, karena kalau di dunia kerja itu tidak seindah kalian waktu kuliah, sangat-sangat mencekam kadang-kadang tuh. Jadi kalian nggak bisa yang kayak kerja mut-mutan dan orang harus mengerti mood kalian tuh, nggak bisa kayak gitu soalnya. Karena itu jadi bumerang buat kalian sendiri sih sebenarnya. Kalian mungkin boleh gedek di dalam hati dan kalian milih diem, tapi jangan terlalu menunjukkan kalian tuh nggak mood, karena orang lain itu gimana ya, kalau di kantor tahu kan bisa aja kalian tuh disenggol-senggolan kayak gitu untuk hal-hal yang sebenarnya nggak ada perkara, cuman karena kalian nggak mood itu jadi perkara yang panjang, itu berbahaya. Jadi harus pintar kontrol emosi juga. nah, itu hubungannya sama kecerdasan. Kalau misalnya kalian punya mental state yang bagus, kalian untuk kecerdasan itu kalian pasti akan pintar milihnya. Untuk masalah manajemen waktu kayak gitu teman-teman. Oh, ini aku sekarang lagi kerja, aku harus fokus ke sini. Oh, ini aku harus istirahat, badanku ini harus istirahat. Ini waktunya aku me time, ini waktunya buat diri aku. Nah, itu kalian bisa memanage waktunya. Jadi kalian itu kerja nggak sampai yang di titik yang sumpek, yang burn out kalau bahasanya hari-hari ini. Jadi harus bisa dibagi. Misalkan kayak kalian punya waktu seminggu untuk mengerjakan tugas dan kalian memilih mengerjakannya di hari terakhir, terus besoknya dikumpulkan kayak SKS itu, sistem kebut semalam. Itu salah teman-teman. Mungkin bagi kalian kayak ya udah kan aku punya 6 hari santai, yang penting nanti sehari baru aku ngebut. Itu sebenarnya ngaruh. Gigi. Terus kemudian yang terakhir yaitu cuci muka. Kalau cuci muka itu harus setelah semuanya selesai teman-teman, setelah kalian berakhir. Jangan kalian mikir kayak aku tuh nggak sih, aku cuci muka saya kan aku mandi, aku nggak keramas, nggak ada lagi yang harus aku cuci mukaku. Nggak bisa teman-teman. Tetap kalian air dari sisa mandi itu masih nyimpan di muka, itu bikin muka jerawatan. Terutama yang kulitnya sensitif makin nggak sembuh-sembuh karena itu cuma harus pilih. Karena cuci muka tuh memang harus terakhir, jangan mikir kayak dulu aku lupa sikat gigi terus sekarang gini ya, kan lupa sikat gigi sekarang sudah cuci muka. Kalau aku cuci muka lagi, walaupun sebenarnya cuci muka berkali-kali bikin kering, tapi aku mendingan daripada jerawatan. Karena busa sikat gigi itu juga bisa bikin kamu jerawatan. Jadi benar-benar pastikan sudah selesai makan, sudah selesai semuanya, barulah kamu cuci muka. Oke, itu mungkin masalah sepele ya Kak Shelly ya. Cuma masalah mandi, aku setiap hari mandi Kak selama umurku 20 tahun, 19 tahun ini. Tapi kok kenapa dijelasin? Karena kalian mungkin nggak terbiasa dengan hal itu. Jadi kalau misalnya biasa hal-hal yang sepele seperti ini, kalau dilakukan setiap hari tapi dengan cara yang salah, maka akan jadi
kebiasaan yang salah. Jadi kebiasaannya harus dibenerin dulu. Kalau sudah benar kan enak, jadi kalian udah nggak mikir tuh kok ketumbuhan sih, nggak harus mikir gitu kayak karena kebiasaan itu sudah betul. Iya. Jadi kalau misalnya grooming, penampilan itu sehat, bersih, rapi, itu harus dimulai dari badannya kita dulu. Kalau badannya kita oke, kemudian penampilan baru mentalnya kita dibenerin, pikiran kita dibenerin. Nah dari situ orang-orang akan melihat kita, oh anak ini punya penampilan yang bagus, pemikiran yang bagus, awalnya bagus gitu. Kemudian yang setelah dari rambut tadi ya, dari badan, dari skincare, mungkin yang cowok-cowok ini mikirnya kayak ngapain sih pakai skincare? Kan aku cowok. Padahal kalau cowok sama cewek itu apa sih bedanya? Sama kan, sama-sama punya kulit, sama-sama punya wajah, sama-sama terpapar radiasi, sama-sama terkena sinar matahari. Jadi kalau cewek sama cowok itu harus mengerti skincare dasar. Skincare dasar yang pertama yaitu contohnya cuci muka tadi. Cuci muka nggak boleh terlalu sering karena bikin kulit kalian kering. Yang kedua harus pakai toner. Toner itu buat apa sih, kan cuma air, kayak air gitu, nggak punya efek. Padahal kalau toner itu punya efek untuk menyeimbangkan pH di kulit kalian. Jadi kalau misalnya kulit kalian habis kena sabun yang terlalu basah, kalau kena toner yang kandungannya yang langsung akan bisa seimbang gitu. Kalau misalnya tonernya cocok buat aku apa ya, kalian bisa searching dulu di internet kandungannya apa, yang butuh buat kulit aku seperti apa. Kemudian yang ketiga, setelah pakai toner pakai moisturizer. Mungkin kalian cowok-cowok ini nggak mau kak lengket, nanti kulitku berminyak. Padahal kalau misalnya kalian pakai produknya dengan benar, kandungannya yang sesuai dengan kebutuhan kulit kalian itu akan terhidrasi atau ternutrisi, jadi nggak kering, malah nggak jadi berminyak karena kulit kalian sudah terhidrasi tadi. Jadi badannya kalian, mukanya kalian itu nggak perlu memproduksi minyak supaya kulit kalian itu tetap terhidrasi. Yang ketiga yaitu sunscreen yang paling penting. Kalau kalian sunscreennya yang apa ya, SPF-nya yang mana ya, yang bahannya apa ya, itu disesuaikan dengan kebutuhan kulit kalian dan aktivitas kalian sehari-hari. Misalnya nih kalian sehari-harinya di ruangan kuliah, ya udah pakai SPF 30 udah cukup. Tapi kalau kalian aktivitasnya di luar, misalnya lagi kerja di lapangan atau magang di luar, pakai yang 50 SPF biar apa, lebih terlindungi. Tapi jangan lupa tadi ya, bersihkan mukanya biar enggak komedogenic, jadi enggak menyumbat pori-pori kalian sehingga kulit kalian enggak sama. Itu masalah skincare. Kalau yang ketiga, mulai agak dulu nih, ke kuku tangan, kaki. Kalau kalian melihat teman kalian atau kalian kenal sama orang, melihat kuku kakinya atau kuku tangannya kotor, jadinya gimana? Ilfil nggak teman-teman? Nggak jadi kita lagi kan. Jadi kalau misalnya kondisi kuku kalian, punya cewek-cewek nih suka nail art, nggak apa-apa, suka nail art, suka pakai kutek, tapi tetap harus diperhatikan kebersihannya. Yang cowok pun juga nggak apa pakai nail art, tapi tetap harus bersih, rapi gitu, untuk masalah kuku. Kadang ada orang yang kayak kelihatan kalau misalnya giginya kotor, kukunya kotor tuh udah sama dekat. Dan yang terakhir ini masalah tentang lifestyle. Dua terakhir sih. Kalau misalnya teman kalian ada yang bau badan, kalian konsentrasi nggak sih kuliahnya jadinya? Enggak dong. Jadi kalau misalnya yang paling penting dibawa sampai nanti dunia kerja yaitu pakai deodorant. Itu masalah sepele teman-teman, kayak deodorant, antibakterial, terus kemudian parfum, itu masalah sepele yang tapi akan berpengaruh ke dunia pekerjaan kalian. Jadi nanti kalau misalnya kalian bekerja tapi kalian punya bau badan, pasti teman-teman nggak usah teman-teman waktu kerja, waktu teman-teman waktu di bulan ini pasti akan terganggu, pasti akan rasanya kalian tuh bau badannya ini gak enak, gak nyaman dekatnya ya. Jadinya kalian nggak bisa bersosialisasi dengan baik, tidak bisa berkomunikasi dengan baik dalam tersebut. Jadi itu penting. Tapi kalian anggap mungkin sepele, apalagi cowok-cowok, aduh gak usah parfuman, apa sih gak parfum kesana kesini. Sama jangan lupa ya teman-teman, bau badan itu bukan karena kalian yang kayak aku mandi kok tiap hari, tapi kok aku masih bau badan ya. Padahal bukan keturunan, ada bau badan yang memang keturunan, ada yang memang karena kalian salah aja. Kayak keluarga aku gak ada yang bau badan, kamu bau badannya. Karena konsepnya bau badan itu bukan kalian berkeringat terus kalian bau, enggak. Keringat tuh gak berbau, yang bikin bau adalah badan kalian tuh lagi kondisinya kotor. Misalkan nih kalian kaki udah mandi tapi kayak jalan jauh banget kena polusi, terus kalian berkeringat. Kena polusi itu kan badanku jadi berbakteri sih, ada bakteri ini yang menempel di badan. Terus kamu berkeringat,
dia memecah sama bakterinya. Bakteri itu yang berbau sebenarnya. Keringat itu sebenarnya nggak berbau. Makanya kenapa kebersihan itu penting, kayak kalau dirasa aku habis kena polusi banyak banget terus aktivitas sesuai ini berkeringat, mending mandi dulu. Karena pasti kalau kamu udah dari luar, dari kamu berkeringat itu pasti bau. Karena bakteri itu terpecah kayak gitu. Makanya mending mandi dulu, kamu bersih, kamu berkeringat pasti nggak bau. Cobain. Jadi kayak pintar-pintarnya kita mengatur jadwalnya kita, misalnya nggak harus mandi, mau ngeringin dulu atau cuci muka, ganti baju yang nggak berkeringat, keringin dulu. Oke, pokoknya pintar-pintarnya kalian buat mengakali bau badan tadi. Yang penting pakai deodoran, antiperspiran sama parfum, parfumnya dibagi. Yang kecil-kecil dibawa gitu. Jadi kalian lebih percaya diri nantinya ngomong sama orang kalau badan yang tak ya. Terus kemudian kalau masalah penampilan. Kalau penampilan itu berkaitan dengan baju. Kalau baju itu nggak harus teman-teman bajunya bermerek atau baju yang mahal, nggak harus berstyling itu nggak. Menurut saya nggak harus. Tapi kalau kalian bisa styling, jadi tingkat kelas. Baju itu harus apa sih kak? Harus bersih yang pertama, harus rapi, harus sopan. Kalau misalnya di tempat yang sesuai, contohnya kalian sekarang di kampus, ya berpakaianlah sewajarnya mahasiswa. Mahasiswa itu gimana sih? Nah, mahasiswa itu yang kalau cowok ya pakai celana kain, pakai jeans boleh, celana panjang nggak sobek-sobek. Kalau cewek misalnya mau styling boleh styling. Misalnya sekarang lagi musimnya vest, ya pakai vest. Vest itu kan kebanyakan crop top. Misalnya dipadupadankan dengan high waist. Tapi dalam vestnya misalnya pakai kemeja yang ada celana. Boleh. Jadi styling itu bebas teman-teman. Styling itu sekarang udah banyak sosial media yang kalian bisa belajar di sana, kalian bisa mencontoh dari sana dan kalian bisa menseleksi ini cocok nggak sama kampus kayak gitu. Pak sekali. Nah jadi nggak harus selalu beli baru teman-teman. Jadi baju-baju yang di rumah itu dipadu-padankan aja. Misalkan mau pakai kemeja dalamnya terus dikasih tank top, kemeja dibuka dikit gitu nggak apa-apa kan, yang penting masih sopan. Yang penting belahan tank topnya nggak terlalu turun. Terus sama dipastikan kalau kemana-mana kita pergi bajunya jangan lungset. Emang bajumu baru bagus tapi lungset sama yang lain ada dilihat. Jadi dipastikan rapi dari atas sampai bawah, rapi bersih wangi. Nah itu teman-teman. Jadi kalau biasanya kan enak ya katanya. Kalau misalnya cowok nih biasanya kan kalau misalnya buru-buru terus langsung ada baju di lemari pas itu keadaannya lungset terus nggak tahu gimana. Jadi kalau misalnya nggak bisa bangun pagi harus siapin malamnya dulu, disetrika dulu malamnya, baru waktu bangun kakinya langsung pakai busana. Jadi rapi nih kondisinya. Gitu. Terus kalau misalnya ini ada contohnya, kalau kalian udah bekerja di dunia profesional misalnya, butuhnya bajunya yang formal, ya harus menyesuaikan, misalnya harus pakai blazer. Kalau yang cewek atau yang cowok pakai pantofel kayak gitu. Mungkin kalau misalnya dari sekarang nggak kebiasaan ya pakainya kayak polo atau pakai kemeja, nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian untuk kegiatan yang formal harus mencoba pakai blazer atau harus biasakan. Terus kemudian untuk masalah appearance lagi, penampilan tentang make up. Misalnya kenapa kok cowok pakai make up kak? Kan nggak, nanti aku jadi nggak kelihatan cowok dong kalau pakai make up. Tapi kalau misalnya kalian bekerja di depan kamera, misalnya nih cowoknya jadi MC atau mengisi konten di produk apa gitu ya, misalnya cowoknya ya, atau harus di depan kamera. Kalau mukanya kalian kilang-kilang kan orang jadinya wah nggak jadi menarik orang ini. Oh gitu ya, kayaknya kok minyaan ya. Jadi harus pakai apa, pakai bedak tipis-tipis yang sesuai dengan warna kulit kalian. Jadi jangan terlalu putih. Terus kalau yang bibirnya kering, yang coba pakai lipstick nggak apa-apa, lipstick yang transparan, jangan yang berwarna. Nah, yang warna pink. Ya, yang warna pink. Kaget orang lihatnya kalau misalnya cowok makeupnya pink ya. Ada mau pakai bedanya yang translucent powder juga nggak apa-apa, yang transparan warnanya bening gitu. Jadi nggak ada warnanya. Disoknya nggak kelihatan, silahkan. Terus yang cewek, misalnya yang cewek ini kalau di sini tak lihat kayak udah pinter pakai make up ya kak ya. Tapi misalnya ada yang barusan ini mau mencoba pakai make up. Nah kalau misalnya mau mencoba pakai make up kan sekarang banyak ya sosial media yang ngajarin gimana sih cara pakai foundation, gimana cara pakai caution, gimana mengaplikasikan kontur. Produk juga udah macam-macam. Kalau kalian merasa kok nggak bisa eyelineran ini susah banget, pakai eyeliner pensil ditambah. Maksudnya kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian. Kayak alisan susah pakai pensil ya pakai blokara aja, disikat doang biar ada warnanya sedikit kayak gitu. Nah, sekarang kan
juga banyak workshop ya teman-teman ya, yang di Malang ada yang gratis, ada yang berbayar. Jadi kalau misalnya kalian nggak pernah pakai makeup sama sekali, tapi diharuskan pakai makeup, misalnya di acara kampus atau tiba-tiba ada kerjaan yang nggak mengharuskan pakai makeup, kalau bisa sih jangan lucu ya jadinya. Kalau nggak pernah pakai makeup ya pakai makeup biarnya menor atau di tempat yang salah kayak gitu. Jadi kalau caranya sih mungkin belajar dari teman yang sudah jago makeup atau mau ikut workshop juga boleh. Sekarang sudah banyak pilihannya kayak gitu ya teman-teman. Terus kalau kalian mau tanya ke kita juga boleh, monggo nanti setelah ini mau nanya tentang makeup juga boleh. Karena kalau dari kami sendiri sih kami juga nggak langsung bisa makeup sendiri, nggak langsung bisa grooming sendiri, tapi kami juga berproses. Kami juga mengikuti seperti tadi kegiatan yang di bidang akademik, tapi kami juga berproses. Jadi langsung kayak gini ya Kak Celia. Ada prosesnya panjang ya Rima. Kita juga ikut workshop dan lain-lain. Dulu juga sempat kita belajar dari orang dulu, baru kita bisa. Jadi nggak dulu kita kayak nggak bisa ya udah nggak bisa tuh kita harus belajar, harus mencoba. Kemudian terkait dengan mental state tadi ya, di sini kalau misalnya penampilannya udah oke, badannya udah wangi bersih, mukanya udah terawat, pasti kalau misalnya orang lihatnya kan kayak enak ya dipandang. Kalian sendiri kalau merasakan badan kalian bersih, sehat, terawat, sehat itu kalau badan nggak harus yang bentuknya bagus atau apa gimana, tapi kalian juga satu lifestyle yang harus kalian tambahkan, yaitu olahraga atau exercise. Nah itu penting buat kalian. Misalnya badannya emang pawaannya besar badannya, tapi kalian kalau misalnya dengan pawaannya besar itu makannya asal-asalan, nggak mau olahraga, nggak mau exercise, ya badannya nggak akan jadi sehat gitu. Banyak sekarang olahraga yang nggak dipungut biaya atau gratis. Misalnya kalian ikut komunitas lari, ikut komunitas sepak bola, komunitas basket, atau yang lainnya banyak sekarang di Malang. Jadi kalian bisa memanfaatkan komunitas-komunitas itu untuk kalian berkembang dan memperbaiki penampilan kalian. Sama bisa meningkatkan kepercayaan diri ya kalinya. Jadi kalau misalkan kalian itu siap ya, aku bersih, aku wangi, aku udah oke, bajuku rapi, kalian tuh kayak merasa tenang gitu loh. Kayak kalian merasa pede, jadi kayak mau ngapa-ngapain ya pede. Kalian gak aduh bajuku maksudnya aku malu kayak gitu. Kalian harus fokus sama kegiatan, gak fokus sama penampilan. Karena penampilanku sudah kamu merasa kayak ini udah yang terbayang dalam lakukan kayak gitu. Jadi ngaruh ke mental kalian. Akhirnya kan kalian jadi bisa fokus ke hal yang harus kalian fokuskan. Kalau misalkan kalian belum siap kan jadi mikir kayak aduh bajuku ya apa ya, badanku ya apa ya, terus aku belum mandiri aku kayak gitu. Jadi malah kegiatan aku ambil dulu jadinya gitu. Itu ngaruh banget ke pikiran ya. Jadi kalau misalnya pikirannya kalian itu udah settle nih, oke aku udah percaya diri, aku badanku udah sehat, bersih, rapi, wangi, mau ngobrol sama siapapun kalian pasti akan nyambung, kalian pasti akan fokus ke obrolan itu. Beda kalau misalnya waktu itu saya pernah sharing aja sedikit ya. Waktu itu saya pernah magang di sebelum menjadi dokter gigi, saya magang di salah satu kota di Tulungagung, salah satu puskesmas, di mana dia itu ada namanya posyandu kesehatan jiwa. Jadi ada beberapa orang yang punya masalah tentang kejiwaan di sana. Salah satu indikatornya mereka itu makin baik atau tidaknya itu yaitu sering mandi atau tidak. Itu salah satunya. Jadi orang yang punya kesehatan mentalnya yang agak sedikit terganggu itu biasanya dia tidak aware akan kebersihan badannya dia. Jadi dia cenderung menyepelekan kebersihan badannya dia. Itu salah satu contohnya. Jadi kalau di sini yang nggak suka mandi, wah jangan-jangan itu. Jadi kalian harus perhatikan. Tapi bukan berarti kalian sehari mandi kayak aku harus mandi 5 kali biar aku waras banget kayak gitu. Itu juga kaitan gitu konsepnya. Jadi sesuaikan. Kayak aku stres, aku harus mandi 10 kali biar aku waras kayak gitu ya teman-teman. Tuh. Kemudian kalau misalnya badannya kalian udah rapi, bersih, wangi, orang pertama kali lihat kalian, apalagi kalau nanti kalian di dunia kerja ya teman-teman, mau interview. Misalnya ada 2 orang yang mau interview. Yang pertama penampilannya kayaknya sama-sama ganteng atau sama-sama biasa aja. Tapi yang penampilan pertamanya itu bajunya rusak, bau, dekil, rambutnya ini nggak tertata dengan rapi. Yang satunya face prepare semuanya. Meskipun orangnya biasa-biasa aja, kulitnya gelap, tapi dia bisa menata rambutnya dengan bagus, bajunya proper, bersih, licin, maksudnya disetrika dengan baik. Pasti kalau first impression kalau kalian jadi bosnya, kalian pilih yang mana? Pilih yang penampilannya enak dilihat kan, sebelum orang itu ngomong ke kita.
gitu. Karena pasti orang mikirnya kayak jadi dia niat datang ke sini, sama kayak kalian yang punya pacaran, ceweknya udah siap dan rapi, tiba-tiba cowoknya datang kayak cewek udah musang, kesel nggak sih? Kayak aku siap-siap sejam 2 jam mandi dari tadi nyiapin outfit dari kemarin, aku excited, kamu kayak gitu berarti kayak dia nggak niat gak lah keluar dari aku kok nggak dandan nggak mau dia sih bener gitu, malah ada sekitar ya gitu. Nah, harus effort teman-teman, harus effort. Kalau kalian mau sukses mau apa itu harus mau effort dan harus mau keluar dari zona nyaman kalian. Nah, oke. Terus kalau misalnya itu ya pertama yang kalau misalnya kalian berpenampilan menarik akan menciptakan first impression yang bagus juga ke orang-orang yang kalian barusan kenal. Selain itu, dengan penampilan menarik kalian akan menunjukkan sikap profesional kalian. Jadi kalau misalnya kalian nih ada di suatu acara formal, terus pakaiannya kalian tuh cuma pakai kaos sama dan pakaiannya ya formal sesuai dengan dress code-nya pada hari itu. Pasti kan kalian lihat oh orang ini profesional, orang ini niat hadir ke acara ini menghormati yang punya acara. Terus juga jangan dia persepsi orang terhadap kita dan juga kalau masalah tadi ya ada 2 orang yang satunya penampilannya udah rapi, satunya belum rapi. Dari situ kita pasti akan memilih yang penampilannya rapi. Tapi jangan lupa untuk dipilih juga, untuk ditambah juga wawasannya kita, kecerdasannya kita. Jadi nggak cuma penampilannya rapi, tapi kepalanya juga harus diisi. Lanjut ya teman-teman, tadi kita udah bicara soal grooming, terus kita udah ngobrolin tentang gimana kita ngatur pakaian, mandi dan segala macam, udah wangi, udah beres, pokoknya aku udah perfect, penampilannya udah oke. Kita nggak boleh lupa namanya etika sama etiket. Kita yang melihat, oh dilihatnya cakep banget, pakainya rapi, oke, terus groomingnya udah oke, pas diajak ngomong, soalnya nggak punya etika ya, orang jadi malas nggak sih? Kosong ya? Kosong ya. Kalian ada yang tahu nggak bedanya etik dan etiket? Bedanya etika dan etika. Mungkin banyak yang mikir kayak sama aja nggak sih, yang penting punya etika nggak sih? Kayak maksudnya kayak ya udah sopan, salam, sapa gitu. Beda ya teman-teman. Jadi etika itu yang memang pegangan kalian, pegangan hidup kalian itu etika. Etika itu tidak disaksikan oleh orang lain. Etika itu tanggung jawab diri kalian sama diri kalian sendiri. Misalnya apa? Misalnya kalian nggak berbohong, kalian nggak mencuri, kalian jujur, kalian baik, itu namanya etika. Itu etika berkehidupan. Kalau misalkan etiket itu apa sih Kak? Etiket itu yang disaksikan orang lain, itu tanggung jawab untuk orang lain. Misalkan kalau minta tolong ya ngomongnya minta tolong, jangan kayak ambilin dong, jangan kayak gitu. Minta tolong. Terus misalkan di Indonesia karena kita terkenal lama, ketemu orang, mari Pak silakan duluan ya, gitu pamit, salam. Tapi ada juga di negara di mana kalau misalkan kita senyum itu malah nggak boleh. Makanya kenapa etika itu tanggung jawab sama orang lain, karena kamu melakukannya harus menyesuaikan tempat. Ada di tempat kamu boleh melakukan itu, ada yang enggak. Kayak di Malang misalkan ngomong, "Kon ibu ya apa sih?" Itu biasa aja. Tapi coba ngomong itu di Solo, kan kasar jadinya. Pakai bahasa kan itu kan kasar. Karena di mereka bahasanya lebih halus, pakai kata yang lebih halus. Makanya kita harus menyesuaikan itu namanya etiket. Cara makan, ada di sini cara makan kita pakai sendok garpu. Di negara orang ada yang nggak boleh pakai sendok garpu, ada yang garpunya harus di kanan. Itu harus disesuaikan, itu namanya etiket. Di etiket ada apa aja sih? Ada behavior, emotion control, respect, sama gesture. Behavior itu apa sih Kak? Kenapa sih penting? Karena etika dan etiket ini berasal dari kebiasaannya. Jadi bukan berarti kayak wes sih, gak usah dipikir. Pokoknya misalnya aku di sana aku menyesuaikan, ya di sini aku menyesuaikan, itu nggak bisa kayak gitu. Karena itu bukan kebiasaan kamu. Pasti ada titik di mana kamu akan kelepasan melakukan, karena itu bukan kebiasaan. Jadi harus dibiasakan. Kenapa penting? Mungkin sekarang di kuliah nggak terasa ya, kayak teman-temannya kayak, kamu ngerti ya tadi? Ini baru ketemu nih pagi-pagi datang langsung kayak, kamu ngerti ya tadi ya aku loh. Pagi-pagi ketemu orang merasa kayak gitu. Padahal sebenarnya teman-teman ya, ketika pertama kali ketemu orang yang kita lakukan adalah harusnya selamat pagi, kamu ngerti yakin kayak gitu nggak apa-apa. Selamat pagi itu penting. Kenapa? Nanti kalau kalian masuk di dunia kerja, itu suasananya beda. Kalian akan menuju di mana semua orang kalian datang itu semuanya mengucapkan selamat pagi, duluan ya, bilang duluan ya gitu. Kalau kalian tidak terbiasa, terus kalian baru datang ini kan kalian pasti malu dong. Maksudnya anak baru masuk kerja malu gak sih tiba-tiba nyapa kayak SKSD gak sih? Betul nggak? Itu namanya
etika yang harus kalian punya. Jadi nyapa itu membangun interaksi kalian sama orang lain. Coba deh kalian bedain. Orang nyapa kalian terus-terusan sama orang yang nyapa kalian. Kalau minta tolong kalian kan nolongin yang mana? Pasti yang nyapa, padahal kan nggak terlalu dekat, cuma tahu doang. Karena itu namanya membangun interaksi. Jadi bikin orang ingat, oh itu anak sih biasanya nyapa aku itu kamu mau orang lain mau. Dan itu pasti akan membedakan kalian dengan yang lainnya. Jadi percaya teman-teman kalau misalnya di dunia kerja itu kalau kalian yang menerapkan beberapa kata-kata ajaib yang nanti akan dijelaskan oleh Kak Shirley. Misalnya contohnya selamat pagi, Bu, kalau saya mau pulang Bu, saya pulang dulu ya. Kalau kalian pamit namanya kula nuwun, itu pasti akan membedakan kalian dengan orang yang sedot-sedot pergi, datang, pergi tapi nggak ngomong apa-apa gitu. Itu pasti akan berbeda. Yang membedakan kalian, yang bisa membedakan kalian dengan yang lainnya itu attitude. Terus emotion control. Kenapa emotion itu kontrol dan menjadi bagian dari etika? Karena sebenarnya kita bukan berarti nggak boleh emosi ya, boleh banget. Apalagi ketemu orang yang memang gangguin kita, rese dan sebagainya itu boleh kita emosi. Cuman cara kita menyampaikan emosi kita itu harus kita kontrol. Bukan berarti kalau misalkan kamu emosi banget wis jedok, kayak pengen teriak, adikku pengen DE sange pegele, itu gak harus dilakukan. Jadi ketika kita mendengarkan obrolan atau sesuatu teriakan orang yang bikin kita emosi, kalau kamu orang yang emosian, kontrol dulu sebentar. Paling nggak 5 detik tahan nafas sebentar. Hembuskan dulu, coba dihembus norek mati dong. Tahan terus nafas ini. Terus sudah, baru kamu menyampaikannya dengan lugas dan tegas. Misal ada orang gangguin aku dan aku tidak suka sama kata dia, aku tersinggung. Aku nggak pusing. Maksudnya apa kayak gitu? Apa kamu ngomong kayak gitu? Kan nggak harus kayak gitu sih penyampaiannya. Aku bisa kontrol dengan kayak, tolong ya, aku nggak suka omongan kayak gitu, aku tersinggung. Omongan itu nyakit hati, aku nggak suka. Ini kayak gitu. Jadi intonasi dan nada itu diatur. Gak perlu sih kayak nunjuk-nunjuk marah, melotot itu nggak boleh kayak ngomong aja nggak suka. Jangan kayak gitu lagi dan kali selesai. Jadi orang tuh malah daripada kamu ditakutin kayak gak wes aku takut ngomong arek aku arek itu emosi mudah terus rame malah sampai panjang. Lebih enak tuh dihargai sama orang terus orang jadi suka. Gak wes kalau ngomong kayak gini nanti malah dia tersinggung. Jadi orang bisa belajar juga nggak hati-hati. Jadi gak usah mudah-mudah kayak ngapa dorong-dorong itu gak usah. Pelan-pelan karena itu mempengaruhi kayak udah kecerdasan emosional aku tinggi dan aku orang yang bisa mikir nggak kayak kamu yang ngomong sembarangan. Jadi kamu jangan sampai gini ya, emosi kamu yang sudah baik itu dirusak sama orang. Jadi orang tuh emosinya emang jelek, dia nggak punya pikiran yang bagus, dia nggak bisa kontrol omongannya, dia nggak punya etika dan attitude yang bagus, terus dia ngomong jelek ke kamu dan kamu melakukan hal yang sama. Itu jangan sampai gitu. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang beretika, kamu bisa mikir dan kamu bisa ngatur diri sendiri. Jangan dikontrol sama emosi kamu yang mengontrol emosinya. Harus bisa gitu. Memang susah tapi itu harus dibiasakan. Terus kemudian emosi kamu tuh kalau misalnya mungkin ada orang yang emosi juga tentang kalau misalnya kalian ada masalah di rumah atau masalah di sama pacar, masalah sama teman. Jangan sampai emosi kalian itu terbawa ke misalnya dunia pekerjaan atau di dunia kalian waktu sekolah seperti ini, waktu di universitas seperti ini. Jadi kalau ada masalah keluarga, masalah sama pacar itu dikesampingkan dulu, kalian fokus ke pekerjaan kalian saat ini, ke studi kalian saat ini. Jadi itu yang membuat kalian itu manajemen waktunya kalian itu harus jalan juga. Oke, aku hari ini di kampus aku belajar ini, aku bikin itu dulu. Nanti baru pulang, misalnya ada masalah keluarga atau apa baru diselesaikan kayak gitu. Itu namanya emosi kontrol. Yang bisa maksimal sama dirasakan. Memang susah sih, sama sih kayak aku kepikiran ada sesuatu di rumah dan aku harus fokus tuh gak bisa. Pasti kayak kepikiran, tapi memang tuh harus melatih gak ada masalah. Oke, aku fokus di sini. Pokoknya gak ada masalah, intinya kayak gitu. Karena itu ngatur dirimu sendiri. Kalau nggak gitu, apa yang kamu kerjakan tuh nggak akan selesai, malah membebani nanti ya. Jadi mindsetnya harus dilatih dulu. Itu emosi kalau itu nggak bisa langsung kok teman-teman. Jadi aku pernah juga sempet kayak gitu, kayak misalnya di rumah harus dimarahin nama, tapi kalau tampil di depannya orang harus itu berat memang. Tapi kalau misalnya kalian bisa berlatih, bisa melatih emosi kontrol kalian, lama-lama akan terbiasa. Kayak jangan melihat sesuatu tuh negatif, kayak jangan malah diambil hati ini. Nah, kan wes ngamuk ya, udah nanti aku mikir cara jadi nggak ngamuk. Tapi saya aku fokus dulu. Jadi jangan pikir tujuanmu ini, kok pasti aku temuin ngamukannya kayak ya wes ngamuk, pasti aku sih ngamuk. Jadi aku lagi mikir cara jadi ngamuk kayak gitu. Jadi mindsetnya yang dirubah. Itu tips kalau menghadapi dosen. Misalnya nanti kalian skripsi ya teman-teman ya, dosen yang di luar misalnya. Nah itu gimana cara mengatur emosi kalian?
minder atau tambah takut ngobrol sama orangnya, tapi kalian harus berani mengungkapkan pendapat kalian, tapi jangan kosongan ya, kepalanya harus diisi juga. Ya misalnya aku ngomong sama dosen itu seneng kok sama kalian, kalau misalnya kalian itu saya kalian nggak paham, tapi kalian mau belajar, nah itu pasti akan menjadi nilai plus buat dosen-dosen. Terus next ada respect itu sama kayak tadi, kalian ada masalah di luar, jangan kalian bawa ke forum, jangan kalian bawa ke kantor, karena itu bentuk penghargaan kalian ke teman kalian juga. Enak kali misalkan kerja kelompok, satu sih kayak bisa kalian kalau berani pacaran, kan kayak suasana malah harusnya bisa bertukar pendapat dengan asik, malah kayak sungkan gitu, nggak bisa orang sing kayak ini pengen damai ya di kerja kelompok kayak gitu. Itu namanya respect orang lain. Kan masalahmu bukan masalah satu kelompok, jadi jangan dibawa ke situ. Jadi kayak jadi masalahmu kok baik, nggak perlu orang lain tahu. Sama respect itu mungkin lebih ke perbedaan ya, misalnya perbedaan pendapat atau karena mungkin karena bedanya atau apa, nah kalian atau perbedaan bahasa, jadi kalian harus tetap memahami, oh temanku ini bukan dari Malang, dari Jakarta mungkin, atau dari luar pulau yang bahasanya memang kayak gini, dia keras, kan harus respect. Oh iya, temanku kayak gini, kalian harus paham. Oh emang dia logatnya kayak gitu, intonasinya kayak gitu. Itu bukan marah, tapi emang penyampaiannya seperti itu. Mungkin ada juga yang perbedaan budaya atau perbedaan agama, nah itu harus saling menghargai ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada kasus-kasus yang lagi tren-tren sekarang ini kayak bully-bully itu, jangan sampai ada terjadi di kampus ini gitu. Terus yang last itu gesture itu gimana sih Kak? Jadi gesture kayak misalkan sesimpel kalian minta tolong Pak, kan nggak sopan ya, boleh minta tolong masih di situ loh. Gesture itu penting banget. Padahal maksudnya sama, nggak ada hard feeling, terus kayak bukan berarti ya benci yang balik kita Arahnya juga sama kayak sini ya, tolong. Katanya sama minta tolong. Terus ada kata tolong tuh bukan berarti kayak itu udah betul, bukan kayak gitu. Gesture juga pengaruh. Terus kayak misalkan ada orang ngajak ngomong kayak kamu ngerti ya gini ya, iya ngerti. Itu juga kurang bagus. Jadi gesture itu mempengaruhi kita. Itu nanti akan terbawa sampai kalian dunia kerja. Kita nggak pernah tahu ya, mungkin teman kalian di kuliah tuh udah kalian kenal sampai 4 tahun ke depan, tapi orang di dunia kerja kan kalian nggak kenal, kalian nggak tahu. Jadi mungkin diem aja, tapi ternyata dia menyimpan itu ya, jadi kayak kok anaknya sikapnya kayak gini. Padahal sebenarnya sikapmu menurutku kayak ya nggak apa-apa, aku biasa aja, itu biasa aja, aku baik-baik aja, bukan marah. Tapi itu pengaruh nanti kayak diomongin di belakang dan lain-lain. Daripada kita kerja ngurusin kayak gitu, mending kita kerja ngurusin kerjaan kita. Makanya kenapa gesture itu penting? Gesture kita minta tolong, kita minta maaf ya. Orang kan beda ya, kita ngomong kayak ya maaf ya, gitu sama kayak maaf ya sambil lihat diri. Kita kan beda. Jadi kayak eye contact-nya semuanya tuh harus diperhatikan. Gesture kita ngomong kayak sekarang aku lagi ngomong sama kalian, aku berdiri tegak terus ngomong gini lebih enak dilihat daripada aku berandakan kayak gak ya kayak enak kan. Jadi gesture tuh penting banget. Aku ngomong gesture tadi gesture gak jelas gitu kayak ini gak sih sampai kayak gitu kan gak sopan. Jadi harus bisa saling menyesuaikan, terutama kalian yang biasanya duduknya nggak tegak, dibiasakan tegak, ayo tegak, jangan sendokan gitu. Kalau di masalah kesehatan ya Kak Sherry ya, kalau di masalah gigi lagi dibalik, kalau misalnya kita sering menopang dagu, akhirnya nanti sendi di rahang kita ini akan bermasalah. Kalau bunyinya klek, nah itu salah satunya Menopang salah satu. itu namanya, dan nanti kalian bisa searching ya, temporomandibular joint, jadi sendi di rahang ini. Itu tuh yang mempengaruhi itu. Kalau misalnya ada bermasalah klik itu nggak cuma menopang dagu. Ternyata kalau misalnya kalian suka duduknya jika atau akhirnya badan yang kalian akhirnya nggak simetris karena itu, jadi mempengaruhi ke Kebanyakan miring kanan, miring kiri itu bisa penyebab skoliosis. Mungkin kalian nggak sadar karena skoliosisnya cuma tipis doang, nggak kelihatan. Makanya kenapa duduk tegap itu penting. Kalau sampai sekalian tidur aja, jadi jangan usah kamu, jangan miring-miring gitu ya. Kasihan nanti tulangmu geser. Oke, next. Ada magic words. Ada yang tahu nggak magic words itu apa aja? Ada 3. Benar banget. Yang pertama itu ada namanya maaf. Maaf ini bukan berarti kalau kita ngomong maaf berarti kita kalah atau kita salah gitu. Tapi juga bukannya kayak ada orang dorong kamu gulung jatuh berguling-guling terus kamu sibuk banget kayak maaf ya, kayak nggak gitu juga konsepnya. Jadi kita minta maaf tuh kayak di jalan misalkan nggak sengaja tabrak sama orang, kamu tahu dia sengaja kayak maaf ya gitu, nggak apa-apa karena ya sama-sama nabrak juga kan.
Terus kalau misalkan jangan malu mengakui kesalahan. Kalau salah ya minta maaf. Bukan kayak aku ngerti sih aku salah, tapi aku gengsi minta maaf. Soalnya kan dia cowok, ya aku cewek enggak gitu. Bisa minta maaf karena salah. Terus next adalah tolong. Kenapa tolong ini penting? Karena kita hidup tidak sendiri di dunia ini, kita butuh orang lain. Tolong ini bisa membantu kamu dari tadi. Interaksi yang kayak cuman selamat pagi itu sebenarnya bisa menolong kamu ya. Karena kayak kalau kita terlalu basa-basi sama orang ngomong banyak kayak aduh aku pengen kenal sama orang ini karena kayak dia itu diajak ngobrol enak, akhirnya kamu deketin dia yang ngobrol basa-basi dan orangnya akhirnya nggak nyaman karena kamu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Makanya cukup dengan selamat pagi itu sebenarnya udah membantu kayak udah berinteraksi sama dia. Terus kayak misalkan orang jadi tahu kamu, oh ada anak itu namanya Shirley, oh iya, oh nanu. Jadi nanti ketika kamu kerja sama dia, kamu gak canggung karena kayak ya udah kalian sudah pernah berinteraksi. Terus kenapa maaf sama terima kasih ini berkaitan? Karena kita misalkan bantuin orang 100 kali, terus kita bikin salah satu kali sih gak fatal, dia ingat yang mana? Yang salah. Apa dia peduli kita pernah menolong? Tidak. Makanya itu kenapa kita perlu namanya maaf dan terima kasih. Entah itu kesalahan kecil atau gede, kita perlu minta maaf karena setidaknya kita tuh menyadari kesalahan kita. Entah kita bisa memperbaiki itu, maksudnya bikin dia lebih enak atau enggak itu urusan dia ya. Yang penting kita sudah menjalankan bagian kita untuk minta maaf, bertanggung jawab, intinya kayak gitu. Nanti terserah dia mau minta maafin kita atau enggak itu urusan dia. Yang penting kita menunjukkan kalau misalkan kita punya kredibilitas gitu. Oke, next. Kita kan udah belajar tentang kita punya etika, yaitu oke aku tahu gesturnya harus gimana, penampilanku udah oke, tinggal isi komunikasinya yang harus diisi. Eye contact itu perlu. Kalian bisa pakai metode 70-30. 70-30 itu kayak gini. Misal aku lagi ngomong nih, kalian dengerin aku 70%, 30%-nya kalian sambil lihat HP, lihat kanan kiri, lihat ini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian yang lagi ngomong, orang lain itu juga, kalian juga harus lihat orang yang kalian ajak ngomong gini, 70%, 30%-nya aku sambil hadap sana, hadap sini, kayak gitu. Itu menunjukkan gimana kalian menghargai orang lain. Sama ya, kenapa yang kontak itu penting? Karena gini, aku ngomong lihat kalian ya, sama aku ngomong kayak gini. Jadi kontak itu penting, soalnya kontak itu bikin kamu ternotis kalau misalkan kamu bisa menghargai orang lain ngomong, jadi nggak enak sih, enak dilihat sih kayak ngomong. Makanya kenapa kontak itu berubah, berarti kayak kamu natap dia terus kamu nggak fokus. Orang berundung dari sebelah itu, oke aku lihat dia soalnya dia kontak nggak ngomong. Tetap peduli sama sekitar tetap, cuman maka itu 70% 30% ini yang kanan video coba karena dia orang berundung pokoknya dia jadi kontak gitu ya. Jadi poin. Terus selanjutnya adalah efektif. Komunikasi efektif itu gimana? Ngomong intinya aja. Sebenarnya intinya adalah kamu mau ngajak temenmu makan siang, tapi kamu mau boleh pandang. Kamu ngerti nggak sih? Tadi aku tuh gini, terus aku kan nggak jadi makan ya. Terus aku tuh gini. Kamu nanti ada kegiatan aku ayo makan siang mau nggak? Itu pandangan deh, nggak usah. Jadi intinya aja. Kamu ada cara, ayo makan siang. Kenapa sih efektif ini penting? Padahal kan temanku sendiri terserah nggak sih aku basa-basi. Memang, cuman efektifnya komunikasi itu akan menolong kamu dari basa-basi yang menyakiti. Ada orang-orang yang mungkin kayak terlanjur ngomong lepas kontrol kan, akhirnya kayak semua sembarang kalian ditanya no. Terus ini orang yang pertama kali kalian temui kan tanya gini, oh kerja di mana? Oh jadi dokter gigi, gajinya berapa? Itu salah ya. Orang pertama kali ketemu kan nggak boleh nanyain gaji, nggak boleh nanyain umur, nggak boleh nanyain tentang hubungan pribadinya, kayak misalnya relationship sama pacarnya dan lain-lain. Terus nanyain alamat secara detail, mungkin nanya kayak rumahnya di arah mana, itu masih nggak apa-apa. Tapi kayak alamatnya nomornya nomor berapa, itu jangan kayak gitu. Itu kurang sopan. Makanya orang jadi kayak, aku malas sama mengambil, itu apa sih kayak kepo gitu. Makanya dibikin komunikasi efektif untuk intinya aja, cukup tahu oh namanya ini, oh rumahnya daerah sini, kegiatan ini. Oke, harus to the point. Apa yang kalian ngomongkan itu harus to the point. Terus kemudian ada yang namanya itu diksi. Diksi itu kalau misalnya kalian bicara sama orang harus tahu lah bicaranya itu siapa. Misalnya teman sendiri ya pakai bahasa sehari-hari. Ngomongnya sama dosen ya harus lebih sopan. Misalnya sama orang yang lebih tua ya harus bahasanya lebih sopan, pakai kata-kata yang lebih sopan. Ngobrol sama orang yang berpendidikan sama dengan orang yang kurang berpendidikan harus disesuaikan juga bahasanya biar apa sih kalau sesuai
sama orang yang berpendidikan dan enggak. Kalau misalnya orang berpendidikan mungkin kalian pakai bahasa yang lebih tinggi atau pakai bahasa yang lebih kompleks, mereka paham. Tapi kalau dengan orang tidak berpendidikan, kalian pakai bahasanya yang aneh-aneh, mereka nggak paham. Kalian mau ngomong apa, informasi apa yang kalian akan sampaikan, bisa jadi informasinya nggak tersampaikan dengan baik, atau mereka nggak paham maksudnya kalian mau apa. Dan yang terakhir, knowledge itu saling berkaitan dengan komunikasi. Kalau kalian punya komunikasi yang baik, pastinya kalian akan bisa menyampaikan ilmu yang kalian dapat atau maksud yang kalian dapat ke orang tersebut dengan baik. Tapi kalau kalian punya komunikasi yang enggak baik, gimana cara kalian menyampaikan ilmu atau pengetahuan yang kalian punya ke orang lain? Dan juga kalau misalnya kalian punya wawasan yang luas, kalian akan mudah berbicara dengan orang-orang di luar sana, meskipun bidangnya berbeda. Misalnya kalian di fakultas ekonomi ya, di sini ada yang akuntansi dan ada yang manajemen. Misalnya kalian berbicara dengan orang yang bekerja di politik atau di kesehatan, tapi kalau kalian tahu tentang isu terkini, sering baca buku, sering baca jurnal, sering berbicara dengan orang lain, kalian bisa tahu tentang dunia kesehatan, dunia politik, kalian akan gampang berbaur dengan orang di luar sana. Mungkin kalian akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan online kalau misalnya kalian mempunyai wawasan yang luas. Karena kalau diajak ngobrol sama, misalnya diajak ngobrol sama orang dinas tentang dinas perikanan misalnya, tapi kalian sering baca nih di berita tentang kondisi perikanan saat ini, setidaknya kalian tahu isu terkini itu seperti apa. Jadi pengetahuan itu penting karena kayak misalkan kalian di dunia kerja pun orang mikir kayak aku mau sih memperkerjakan dia, soalnya dia tuh ngerti banyak hal, gak cuma tentang akuntansi ekonomi toh, dia pintar ya akuntansi dan ekonomi dan bisnis dan manajemen semuanya, cuman kayak dia tuh ngerti loh politik dan lain, jadi mau ngobrol sama tuh enak, ngobrol olahraga dia paham kayak. Jadi memang kita harus mengasah dulu knowledge kita, gak cuma tentang apa yang kita pelajari, kita harus cari ilmu yang lain juga. Seenggaknya garis besarnya aja, nggak usah terlalu detail. Bukan berarti habis ini kalian kayak tiba-tiba biasa aku mainin untuk buku politik, aku mainin yang nggak usah kayak gitu. Jadi kayak cukup dari internet baca isu terkini aja. Terus terkait dengan tadi aku sempat bilang ya, berkenalan tentang non akademik dan akademik, tentang soft skill. Mungkin teman-teman di sini berpikir kayak apa sih hubungannya materi hari ini dengan perkuliahan manajemen dan akuntansi, kayak banyak deh. Tapi nanti di dunia pekerjaan, kalau misalnya kalian punya soft skill ya Kak Sally ya, atau hal yang lain di bidang yang kalian pelajari hari ini akan jadi nilai tambah. Misalnya kalian bekerja di suatu perusahaan, jadi akuntan, tapi perusahaan tersebut lagi mengadakan suatu event, misalnya butuh orang yang di dunia tari, atau kalian harus menghandle jadi CEO-nya, kalian nggak ngerti nih kalau misalnya mengadakan acara seperti itu bagaimana. Tapi kalau misalnya kalian punya pengalaman waktu di kampus, misalnya kalian pernah jadi panitia atau karena kalian pernah magang di suatu tempat komunitas lainnya, kalian akan mendapatkan pengalaman yang berbeda dengan teman kalian yang cuma mau di sana nyaman aja, yang kuliah pulang. Karena nggak bisa sebutnya teman-teman, ini banyak banget di dunia kerja tuh kayak gini. Dia tuh pintar, terus dia juga bisa banyak hal, misalkan dia bisa nari, bisa MC, bisa event dan lain-lain. Akhirnya awalnya dia cuma mungkin pegawai yang kontrak aja, diangkat pegawai tetap karena kantor tuh merasa aku butuh di satu orang dapat semuanya, daripada aku nyari lagi MC di luar dan aku nggak tahu kualitasnya. Di depanku udah ada anak yang berkualitas. Jadi sebenarnya soft skill yang kamu punya itu yang bisa kayak membranding diri kamu gitu loh, kayak menjual diri kamu sendiri untuk bisa jadi lebih baik. Terus yang terakhir itu yaitu channel Kak Sally. Jadi kalau kalian di sini yang temennya itu cuma anak akuntansi aja, temennya cuma manajemen aja, menurut aku sih kurang ya. Harus teman dengan semua prodi. Mungkin apa hubungannya manajemen sama akuntansi sama anak desain nanti? Apa hubungannya sama prodi yang lain? Kayaknya gak ada hubungannya. Tapi nanti waktu di dunia kerja kalian membutuhkan teman-teman kalian di bidang lain, karena kalian akan saling bekerja sama. Dan gak menutup kemungkinan kalau kalian mengikuti acara yang misalnya non akademik kayak saya dengan Kak Sally tadi, saya ikut kakak Mbak Kota Malang, nggak harus ikut kegiatan sih teman-teman. Kalian mau ikut komunitas yang lainnya pun juga, kalau kalian berminat atau tertarik di bidang itu, monggo, harus mencoba keluar dari zona nyamannya kalian. Karena percaya nggak percaya, berdasarkan pengalaman pribadi ya teman-teman, saya bekerja sebagai dokter gigi hari ini di klinik
kliniknya masih klinik orang lain, tapi saya mendapatkan pekerjaan itu bukan dari kenalan saya saat saya dokter gigi, tapi saya mendapatkan pekerjaan itu saat saya berkecimpung di dunia entertain. Ternyata yang make upin saya itu dokter gigi, dan akhirnya dia butuh dokter gigi pengganti, akhirnya saya diangkat jadi dokter gigi tetap di situ. Kemudian ternyata klinik saya, tempat saya bekerja di Kabupaten Malang itu ternyata punyanya saudara teman saya yang di bidang-bidang. Akhirnya saya dibinakan dan saya menjadi dokter gigi tetap di Kabupaten Malang itu juga. Jadi menurut saya channel itu akan bermanfaat buat kalian saat bekerja. Mungkin di saat kuliah itu kalian nggak akan mendapatkan hasilnya, tapi waktu kalian bekerja itu akan berbuah hasilnya. Tadi kan udah kita sebutin gesture, communication yang benar, eye contact. Sekarang kita coba praktek 2 orang aja, 1 cowok, 1 cewek. Sukarelawan aja siapa yang mau maju, nanti ada hadiahnya. 1 cowok 1 cewek aja. Cuma nyebutin nama, terus umur, asal sama hobi atau kegiatan hasilnya hari ini. Oke, kalau Mbak Nesri mau ditunjuk apa sih tadi? Tapi Tapi aku majunya iya yang maju kak saya. jadi percaya diri nih dia. Ini adalah masa percaya diri, kan ngomongnya ke teman kalian sendiri aja. Masa malu, kan kelasnya ya tiap hari kalian ketemu. Yuk, boleh angkat tangan sama umur, asal sama hobinya aja deh. Ini latihan loh teman-teman. Oke, boleh kakaknya yang pakai baju orange cepetan kak. Oke, kurang 1 cowoknya masa kalah sama ceweknya, dia berani maju depan nih. Cowoknya yuk. Ya, oke. Tepuk tangan dong, temennya udah berani angkat tangan dulu. Silakan maju dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Kusuma. Saya asal dari Tulungagung. Saya jurusan manajemen. Saya kuliah aktivitas saya nggak ada. Hobi saya olahraga. Ya, voli sama Zaki. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Clarissa Valeri, bisa dipanggil Valeri atau Cece. Di sini aku jurusan manajemen dan asalku dari Malang sini, yaitu daerah Tunggul. Dan untuk hobi aku cukup banyak ya, karena aku tipe orang yang gampang bosan. Jadi aku suka nonton drakor, suka baca buku, suka olahraganya, suka main basket atau namanya apa? Badminton gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh tepuk tangan buat teman-teman. Kelihatan ya beda teman-teman. Tadi kayaknya Kak Zaki masih agak malu-malu ya, kelihatan ya. Ketika kita jawabin tugas, intonasi yang tepat, terus gestur kita tepat, orang jadi kayak apa-apa kayak mau dengerin itu lagi gimana, kayak buka kupingnya untuk dengerin. Terus kenapa sih komunikasi itu penting? Terutama perkenalan diri ya. Hal termudah yang bisa kalian lakukan ketika komunikasi dan mengenalkan diri kalian itu diri kalian sendiri. Kalian tahu kalian sukanya apa, kalian kegiatannya apa, kalian umur berapa, gimana dan lain-lain. Karena nanti kamu di dunia kerja, kalian tuh jangan mikirnya kayak pokoknya aku datang, ditanya aku jawab, ditanya aku diam kayak gitu. Kalian tuh kayak ibaratkan lah, aku harus bisa menjual diriku gimana supaya dia tertarik meng-hire aku di sini. Jadi aku akan menyebutkan kayak namaku ini, umurku sekian, di umurku ini, prestasiku ini, hobiku ini, aku punya aktivitas yang lain, terus aku punya prestasi yang ini. Jadi orang tuh tanpa tanya dia tahu. Oh, jadi dia tuh bisa nanya dari dalam. Kamu cara dapat prestasinya kayak gimana? Dia bisa masak apa lebih dalam.
Kalau kamu nunggu ditanya, dia cuma akan tanya, oh namanya apa, kegiatannya apa. Jadi kamu gak bisa masuk lebih dalam untuk ngasih tahu sebenarnya aku tuh bisa banyak hal. Tapi kamu gak ngasih orang kesempatan untuk tahu itu. Jadi itu membangun diri itu penting. Kalau di dunia pekerjaan itu teman-teman, yang pertama kalian interview, kalau kalian interview di dunia kerja atau mau interview di perusahaan, yang pasti dan pasti dan yang paling awal kalian lakukan adalah perkenalan diri. Kalau dari perkenalan diri aja kalian sudah malu-malu, nggak percaya diri, udah jadi poin minus buat orang yang nanti akan memilih kalian. Wah ini aja perkenalan diri aja kayak gini, perkenalan diri aja masih malu, masih nggak berani, masih acak-acakan. Nah itu yang kalian harus persiapkan. Yang paling simple dan yang paling mudah adalah perkenalan diri. Tahu diri kalian, kelemahan kalian, kelebihan kalian. Kalau ada kelemahan kalian, gimana cara kalian, solusinya apa buat kelemahan kalian. Nah itu pasti penting ditanyakan di dunia kerja. Jangan nanti kayak ya kan kerja nanti saya terus interview satu-satu nggak. Jadi aku nggak mau karena face to face ini kan banyak orang, belum tentu. Interview itu ada yang kamu sendiri, yang interview 5 orang atau ini 2 lah biasanya. Jadi makanya kayak kamu tidak terpakat ngomong lebih dari 1 orang, dan itu kayak jangan sampai kamu ngeblank dan nggak menyampaikan apa yang harusnya kamu sampaikan untuk menarik. Misalnya nih kamu deg-degan, kamu nggak bisa lihat diri soalnya aku tremor banget. Jadi kamu lihat aja dahinya, yang penting pandanganmu ke dia, kamu lihat dahinya. Terus kayak misalkan kamu ngomongnya sambil berdiri terus tanganmu tremor gitu ya, jangan biarin gini deh, kamu ngomong nggak dari ini. Kan orang sebelah kamu ya takut dicari kok, kurang banget lah ya kok. Jadi kalau misalnya aku tremor, tanganmu dimasukkan saku gini waktu ngomong di belakangnya apa. Atau kalau misalkan lagi presentasi bisa yang kayak sambil nunjuk sambil apa, jadi gerak, jadi nggak kelihatan kalau tremor itu bisa. Jadi teman-teman ya, selain kalau misalnya kalian mau berbicara di depan umum atau maupun interview, yang pertama penampilannya. Kemudian kalau etika itu menurut saya bukan masalah peres ya. Kalau misalnya kalian peres itu kayak cuma baik di depannya aja, tapi meskipun nggak dilihat orang, kalian harus melakukan hal yang sama juga. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang diisi komunikasi dan isi kepalanya. Kalau semuanya itu kalian lakukannya itu sudah terbiasa, nggak usah dipikir nggak usah kayaknya aku harus kayak gitu. Tapi kan sudah melakukannya setiap hari, sudah terbiasa mulai dari sekarang, pasti akan lebih enteng nanti waktu masuk ke dunia profesional atau masuk ke dunia kerja. Jadi fokus sama kerjanya nggak sih? Ini harus nyalami ya, ini kudu permisi ya. Iya harus terima kasih. Itu kan maaf apa enggak ya? Udah ada program, karena nggak bisa program aku nggak ngurus sekali, mau maafin apa enggak? Aku minta maaf, dan nanti dibalas apa enggak ya salah aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait grooming. Dan teman-teman ada yang menanya tentang grooming atau komunikasi atau etika, etiket, atau mungkin dari hal lain juga nggak apa-apa, harus yang dibaca dari ini. Yang mau ditanyakan, misalkan masih bingung apa kayak gitu. Kalau tadi di jurusan sebelumnya ada yang bertanya, Kak Shelly katanya kan kalau misalnya aku udah ada nih di kepala mau ngomongnya tapi aku nggak bisa ngomongnya, aku belibet bilangnya, nggak bisa mengeluarkannya. Nah itu tuh harus latihan dulu ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau besok ini ada presentasi atau kalian mau berbicara di depan umum seperti ini, kalian siapkan dulu materinya. Misalnya poin-poinnya, aku besok mau ngomong ini. Jadi kalian nanti waktu di depan nggak bingung karena sudah mempersiapkan poin-poinnya tadi. Misalnya di awalnya masalahnya ini, solusinya ini, kesimpulannya ini. Kalian catat dulu kayak gitu. Ada yang bertanyakan teman-teman? Oke, misalkan kayak kalau kalian OOTD itu gak harus baru, kalian bisa mix and match baju-bajunya di rumah. Kalau kalian rasa kayak oh udah sorry pak baju ini, aku kayak sudah bisa lagi pakai baju ini. Kalian mau bikin gunting gimana kayak apa gimana gitu. Jadi gak perlu baju yang kalian punya tuh kalian buang kayak gitu. Oke, kalau nggak ada Kak Sari ini mungkin bisa lanjut ke podcast ya Kak Sari. Oke teman-teman, kalau misalnya nggak ada pertanyaan kita langsung lanjut ke podcast ya. Ini pertanyaan cuma 3 aja, jadi I think 5 minutes enough ya.
maju aja. Jadi fotonya dari sana saya. Kakaknya di sini aja. Soalnya di sini lebih cerah. Teman-teman udah selesai semua kan syaratnya? Sudah ada. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita akhiri boleh minta foto barengnya dulu nggak ke depan semuanya